Hari itu, Krishna dan Jit berhasil menyelamatkan Gauri dari manusia kera. Jit memperhatikan Krishna dari kaca mobil dan bertanya tentang kondisinya. Krishna menjawab, "Sekarang semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang lebih penting dari hal itu." Jit mengatakan, "Kau benar sekali, semuanya aman karena kita mendapatkan berkah dan sudah banyak yang berubah dalam beberapa hari terakhir ini." Jit pun berpikir, setelah Gauri pulih maka aku akan memberitahu Krishna tentang hubunganku dengannya, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Krishna mengatakan, "Kau telah banyak berubah, tapi jika perubahan itu untuk kebaikan maka itu akan bagus." Jit membenarkan ucapan Krishna dan berkata dalam hatinya, "Krishna hanyalah teman baikku tapi kenapa aku merasa begitu gugup, seolah-olah aku akan melakukan sesuatu yang salah." Krishna berpikir, ada begitu banyak hal yang salah terjadi, tapi hal yang benar adalah di masa sulit ini aku mendapatkan kemenangan yang banyak. Krishna mengingat bagaimana Jit melawan manusia kera untuk melindungi mereka dan berkata dalam hatinya, "Aku tidak percaya bahwa hari ini kita berdua bisa bersama, kami berkelahi dan bertarung dengan manusia kera, ada persahabatan juga cinta di antara kita, dan rasanya seperti mimpi jika aku bersamanya sekarang, bahkan aku tidak pernah memikirkan hidupku bisa seperti ini." Tiba-tiba Gauri mulai bereaksi sehingga membuat Krishna khawatir, dan meminta Jit mengemudi dengan cepat. Jit berkata, "Kau tidak usah cemas karena aku tidak akan membiarkan terjadi apapun pada Gauri." Kemudian Jit mempertanyakan luka di bagian siku tangannya. Krishna menjawab, "Ini hanya masalah cedera ringan dan kau harus tetap berkonsentrasi pada Gauri." Jit tidak setuju dengan pendapatnya dan mengatakan, "Aku tahu kau merawat Gauri, tapi kau juga harus berhati-hati karena luka sekecil apapun jika dibiarkan maka akan menyebabkan infeksi. Kau harus bisa memperhatikan karena aku mengkhawatirkanmu." Krishna berkata dalam hatinya, "Luka atau rasa sakit apapun yang kudapatkan malah membuatku semakin dekat denganmu, dan luka itu tidak akan terasa selama kau dan Gauri bersamaku." Selama perjalanan kondisi Gauri memburuk dan membuat Krishna cemas, Jit berusaha untuk tidak panik dan meminta Krishna memberikan minum pada Gauri. Namun hal itu malah bertambah buruk, sehingga Krishna meminta Jit untuk mengemudikan mobilnya dengan cepat. Jit langsung menambah kecepatan dan terus melihat ke belakang karena khawatir dengan kondisi Gauri. Sampai akhirnya mobil mereka harus mengalami kecelakaan. Jit langsung keluar dan mengangkat Krishna lebih dulu untuk dijauhkan dari mobil, namun di saat Jit ingin mengeluarkan Gauri ternyata dia menghilang. Jit kembali menemui Krishna dan memintanya untuk bangun, namun dia malah jatuh pingsan. Selang beberapa waktu, Krishna berada di sebuah kuil dan terkejut melihat seekor serigala berada di belakang Jit. Krishna berteriak agar Jit melihat ke belakang, tapi tidak mendengar karena sedang fokus melihat air yang dia bawa. Krishna mengambil kayu api dan mencoba menakuti serigala itu untuk melindungi Jit, lalu Jit tersadar dan langsung membantu Krishna sampai serigalanya pergi. Jit memeluk Krishna dan mempertanyakan kondisinya. Krishna menjawab, "Aku baik-baik saja tapi kenapa kau tidak mendengarkanku? Aku berteriak dan memberitahu jika ada serigala di belakangmu tapi kau tidak menghiraukannya. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu?" Jit tidak mendengar apa yang dia ucapkan dan bertanya pada Krishna apa yang terjadi. Tiba-tiba Krishna terkejut melihat telinga Jit mengeluarkan darah dan menunjukkan padanya, sambil berpikir untuk melakukan sesuatu sebelum pendengaran Jit rusak. Di rumah Narayan, keluarga sedang menyaksikan siaran televisi tentang cuaca buruk yang menyebabkan 3 orang mengalami kecelakaan. Dikabarkan bahwa kejadian itu terjadi di hutan, dan korban tersebut adalah 2 wanita dengan 1 pria. Kalawati senang dan berpikir jika itu adalah Krishna Jit juga Gauri. Samdan tidak percaya dan mengatakan, tidak akan terjadi apapun pada mereka, dan memerintahkan Raghuvedra untuk menghubungi kantor polisi. Durga berharap mereka semua baik-baik saja dan mungkin itu adalah mobil milik orang lain, namun Kalawati memprovokasi dan menakuti keluarga bahwa ciri-ciri tersebut seperti mereka. Saraswati yang khawatir tentang kondisi putranya meminta Kalawati untuk menghentikan omong kosongnya, dan berharap semuanya baik-baik saja. Di tempat lain, Krishna berusaha meyakinkan Jit untuk tidak takut dan mengatakan, "Jangan bergerak, tetaplah dalam posisi seperti ini, mungkin akan terasa menyakitkan tapi kita tidak punya pilihan lain." Krishna memasukkan minyak ke dalam telinga Jit dan memintanya untuk bertahan karena itu tidak akan lama. Perlahan kalajengking itu keluar dari telinga Jit dan Krishna langsung melemparnya jauh. Krishna berkata, "Sekarang kau baik-baik saja dan tidak terjadi apapun padamu, kau harus bangun dan kita akan segera pergi dari sini." Di saat Krishna membersihkan telinga Jit dengan penuh kasih sayang, tiba-tiba Jit langsung memeluknya dengan erat tanpa berkata apapun,
lagu romantis berputar melihat mereka dekat satu sama lain, dan Krishna menikmati kehangatan tersebut dalam pelukan Jit. Tak lama kemudian Krishna berkata, "Ini sudah larut malam dan tidak aman untuk mencari Gauri, lagi pula kau sedang tidak enak badan, aku menyayangimu dan tidak bisa melihat kau dalam bahaya, kita harus tinggal di sini untuk beberapa waktu, setelah hari terang maka kita akan pergi melanjutkan pencarian." Keesokan harinya, Krishna terkejut melihat Gauri tertimpa pohon tumbang dan berkata, "Jangan khawatir karena aku tidak akan membiarkan terjadi apapun padamu." Krishna membuang dedaunan yang menutupi tubuh Gauri, dan berusaha untuk mengangkat pohon tersebut. Di rumah Narayan, Abhimanyu mengejutkan semua orang karena menunjukkan petugas rumah sakit yang membawa 3 mayat seseorang. Kalawati mengingat kilas balik bagaimana dirinya berbicara pada Abhimanyu bahwa itulah kesempatan mereka untuk mendapatkan rumah besar, dan membuat berita palsu tentang kematian Krishna, Jit juga Gauri. Setelah petugas menunjukkan wajah ketiga mayat itu yang rusak, semua orang sangat terkejut, sedangkan Samdan meminta bukti jika memang itu adalah keluarga mereka. Petugas pun setuju dan pergi untuk mengambil barang bukti. Di tempat lain, Krishna berteriak memanggil Jit dan memberitahu jika Gauri sudah ditemukan. Jit dan Krishna mengangkat pohon tersebut untuk dipindahkan lalu membangunkan Gauri. Krishna menanyakan kondisi Gauri bahkan Jit menyela dengan menarik tangan Gauri dan bertanya, "Apakah kau baik-baik saja? Aku sangat takut dan aku tidak pernah berhenti untuk terus mencarimu." Krishna curiga melihat sikap Jit yang begitu mengkhawatirkan Gauri. Jit pun menyadari hal itu dan langsung mengalihkan pembicaraan. Di sisi lain, semua orang terkejut melihat petugas rumah sakit membawa beberapa bukti, yang ternyata adalah gelang milik Krishna dan jam tangan milik Jit. Samdan berteriak karena mengira bahwa mayat tersebut memang mereka. Saraswati dan Raghuvedra menangis di hadapan mayat tersebut, tapi Durga berusaha meyakinkan agar mereka tidak menangis dan meminta Samdan untuk tidak sedih dan yakin bahwa kondisi anak-anak baik-baik saja. Di satu sisi Kalawati memprovokasi Sukan dan bertanya, "Kenapa kau terlihat sedih? Seharusnya kau menyiapkan proses pemakaman untuk mereka." Sukan berkata, "Aku masih tidak percaya jika Krishna, Jit dan Gauri mendapatkan takdir buruk seperti ini karena semuanya terlihat baik-baik saja." Kalawati mengatakan, "Setelah begitu banyak masalah terjadi, seharusnya kau beruntung karena kita terhindar dari musibah tersebut." Tak lama kemudian, Kalawati melihat kedatangan pengacara dan mereka saling melemparkan isyarat satu sama lain. Kalawati memberitahu Samdan jika pengacara sudah tiba. Samdan bersikap sinis dan bertanya, "Kenapa pria berjas hitam datang ke sini pada waktu yang tidak tepat?" Kalawati mengatakan, "Lihatlah ibu, sekarang aku telah menang dan pewaris rumah besar ini harus segera ditentukan. Pikirkanlah bahwa Abhimanyu harus mendapatkan segalanya dari kakek." Samdan menampar wajahnya mengejutkan semua orang dan berkata, "Kau terbuat dari tanah liat jenis apa Kalawati? Keluarga sedang berduka tapi kau selalu mengambil peluang bagi putramu. Aku tidak bisa melihatmu merawat rumah ini. Dan apa yang terjadi sampai kau memanggil pengacara? Apakah kau tidak merasa malu melakukan semua ini terlalu awal?" Kalawati mengatakan, "Sampai saat ini aku belum melakukan apapun. Pengacara itu adalah profesional hukum dan di mana ada uang, aku tidak pernah peduli dengan waktu. Kau mungkin membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan, tapi ini adalah tentang kebahagiaan dan kedamaian keluarga agar tetap utuh. Aku tahu kau masih sedih, namun sampai berapa lama karena itu akan memakan banyak waktu, dan kau tidak bisa melakukannya." Pengacara menunjukkan sertifikat tersebut dan memintanya untuk segera menandatangani. Samdan memegang pena dan berniat melakukannya, namun pandangan semua orang teralihkan mendengar Durga berteriak memanggil Krishna. Satu persatu anggota keluarga terkejut melihat Krishna, Jit dan Gauri kembali ke rumah, terutama Abhimanyu dan Kalawati. Bahkan Krishna dan Jit juga ikut kaget melihat 3 mayat tergeletak di sana. Keluarga mulai menanyakan kondisi tentang Jit dan bersyukur, karena dia baik-baik saja. Durga mengatakan, "Sudah kukatakan bahwa mereka mempunyai umur panjang dan tidak akan terjadi apapun pada anak-anak." Saraswati masih tidak percaya dan menanyakan kembali kondisi putranya. Jit mengatakan, "Jangan khawatir ibu, Krishna tidak membiarkan aku kehilangan sehelai rambut pun. Lihatlah aku di depan matamu dan tidak terjadi apapun selama Krishna bersamaku, dan sekarang Gauri juga aman itu semua berkat Krishna." Raghuvedra merasa bangga padanya dan yakin jika memang Krishna pantas menjadi menantu di rumah ini. Durga berpamitan untuk pulang karena bencana besar sudah pergi dan dia akan berdoa, bahwa hanya kebahagiaan yang akan datang pada kehidupan mereka.